masuk ke tadi barusan lewat gerbang depan perumahan yang termasuk elit di Jakarta Utara. Jadi sebelum kita ikut Jakarta Hidden Tour dibawa ke kampung-kampung kumuh, memang sengaja dibawa ke sini tujuannya untuk menggambarkan kontras antara mereka yang tinggal di permukiman elit dengan perekonomian yang mencukupi dengan mereka yang bisa dibilang hidup di bawah garis kemiskinan yang tinggal di tempat yang memprihatinkan. Berwisata selama ini identik dengan mendatangi lokasi yang menawarkan keindahan alam. Sebagian dari kita jarang atau bahkan tidak pernah terlintas sama sekali untuk melakukan perjalanan wisata di daerah-daerah kumuh. Namun inilah yang ditawarkan oleh Jakarta Hidden Tour. Poor people, they have no knowledge, full knowledge about that. That's why I think the important one for them is the advocacy to them. What is your right? For example, we have our constitution that the poor people, it should be handled. What is the good English word? By the government. Pada Kamis pertengahan Februari lalu, saya sengaja mengikuti rombongan Roni Poluan menyusuri beberapa lokasi di Jakarta Utara. Roni menggagas dan menjalani kegiatan tur ini sejak tahun 2008 lalu. Dan seperti yang Anda lihat, tur ini juga diikuti oleh warga negara asing. Selama 12 tahun, Roni keluar masuk kampung membawa tamu-tamunya, menyuguhkan pemandangan dan fakta yang tidak biasa. Sebuah sudut pandang berbeda dari metropolitan Jakarta. Bagi warga Kampung Bau, Muara Baru, kehadiran Roni dan tamu-tamunya sudah menjadi pemandangan biasa. Sebab hampir setiap pekan, dia datang berkunjung dengan tamu yang berbeda-beda. Ayo, baik ya. Noni sudah 41 tahun tinggal di sini. Meski berasal dari luar daerah, kini ia sudah tinggal dan beranak pinak di Kampung Bau. Pedagang warung ini paham benar bagaimana awal mula kondisi Kampung Bau. Dari yang awalnya pinggiran laut sepi, hingga penuh sesak seperti sekarang ini. Saya duduk sini nih dulu waktu datang cuma 7 rumah doang. Sekarang mah udah pakai hitung lebih dari 1.000 kali. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyebut 49% total kelurahan di Jakarta masuk kategori kumuh. Dari 264 desa yang ada, 118 diantaranya berstatus kumuh. Keberadaannya tersebar di 6 wilayah DKI Jakarta. Kriteria kumuh diantaranya dilihat dari tingginya kepadatan penduduk, buruknya ventilasi rumah, tata letak bangunan yang tidak teratur. Selain itu juga dilihat dari saluran air yang menggenang dan minimnya sarana jamban. Menurut versi Kementerian Agraria dan Bank Dunia, persentase kumuh di Jakarta bahkan menempati posisi teratas di Indonesia. Kawasan kumuh paling banyak terdapat di Jakarta Utara, disusul Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. RW 017 Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara adalah salah satunya. Kampung Arang ini bisa dipastikan masuk kriteria kumuh yang dimaksud. Warga setempat juga biasa menyebutnya dengan Kampung Bakaran, lantaran memang ada pembakaran arang di sini. Welcome. Oh, welcome. Welcome. Belanda. Hah? Orang Belanda. Oh, nggak tahu. Pak, gimana? Apa kabar? Tanya. Australia. Tanya. Are you Dutch, Australian? Oh. Ini? Portugal. Portugal. Benar. Australia. Hah? Australia. Yang mana Australia? You're Australian? No. Perancis. Prancis, French, Inggris. Filipino, Filipin. Amerika.
Amerika. Permukiman di sini cukup padat. Satu bangunan berhimpitan dengan bangunan lain. Hanya menyisakan lorong kecil yang bisa dilalui satu orang. Berada persis di pinggiran Waduk Pluit dan Kali Gendong, perkampungan ini sering tergenang air. Terlebih, permukiman juga tidak punya saluran pembuangan yang baik. Kampung Arang adalah bagian dari rukun tetangga yang ada di RW 017, Kelurahan Penjaringan. RW 017 ini saja terdiri dari 22 RT. Bisa Anda bayangkan seperti apa kepadatan penduduknya. Di antara 12 ini yang paling challenging, yang paling menantang yang mana, Pak? Di RW 17, kondisi salurannya yang agak berantakan gitu.